Selamat siang Ibu dan rekan sekalian. Dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM yang saya hormati, dalam kurang waktu 10 menit ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan menyampaikan materi kebijakan tarif dan non-tarif. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggaraini. Perkenalkan, nama saya Tasya Latifanisa. Perkenalkan, nama saya Mira Marisa. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Nurizky. Kebijakan tarif non-tarif adalah instrumen yang digunakan oleh negara-negara dalam mengatur perdagangan internasional. Inilah yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Pengertian kebijakan tarif non-tarif. Kebijakan tarif non-tarif mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memengaruhi arus barang dan jasa melalui pengenaan tarif, pajak impor atau ekspor, dan hambatan lainnya seperti kuota dan standar kualitas. Tarif. Kebijakan tarif adalah pengaturan sistematik dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas negara. Pajak tertentu bagi konsumen dalam negeri, cara ini dapat mengurangi permintaan barang impor karena harganya lebih mahal. Bagi eksportir, tarif membuat produknya kurang kompetitif di pasar negara tujuan. Selain itu, mengenakan tarif melindungi produsen dalam negeri, termasuk industri yang sedang berkembang, dapat berkontribusi pada penipuan karena praktik yang tidak adil dari produsen asing yang terlibat dalam dumping. Harga jual dengan harga beli lebih rendah dari harga pasar. Non-tarif. Kebijakan non-tarif adalah kebijakan perdagangan selain tarif impor yang dapat menimbulkan distorsi dan mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Kebijakan non-tarif dianggap sebagai pencegah impor atau memperlakukan barang impor secara tidak adil. Tindakan non-tarif umumnya didefinisikan sebagai pembatasan karena pembatasan kondisi pasar atau persyaratan faktor-faktor tertentu yang membuat produk impor mahal. Tujuan kebijakan tarif non-tarif dalam ekonomi internasional. 1. Melindungi industri dalam negeri. Dengan adanya hambatan produk dalam negeri mendapat kesempatan untuk berkembang tanpa harus bersaing dengan produk impor yang harganya mungkin lebih murah. 2. Meningkatkan pendapatan negara. Tarif impor dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan. 3. Mengendalikan impor. Dengan kuota atau lisensi, pemerintah bisa mengendalikan jumlah barang yang masuk ke negaranya, sehingga impor bisa diatur sesuai kebutuhan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik, mengamankan sumber daya, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan menjaga keseimbangan perdagangan internasional. Ada beberapa. Yang pertama, tarif nominal, tarif proteksi efektif, tarif berharga, tarif bunga efektif, tarif dasar, dan tarif diskonto. Ada juga tarif pajak marginal, tarif transito, tarif varian upah, tarif yang ditentukan lebih dulu, tarif ad valorem, tarif spesifik. Untuk jenis non-tarif, ada tarif bea masuk, merupakan pajak yang dikenakan pada barang impor untuk mengurangi persaingan dengan produk dalam negeri. Ada juga kuota impor yang membatasi jumlah barang impor yang dapat masuk ke negara tertentu dalam periode waktu tertentu juga. Selanjutnya ada standar kualitas, mengharuskan barang impor memenuhi standar tertentu sebelum dapat diperdagangkan di negara tertentu. Selanjutnya ada subsidi ekspor yang memberikan bantuan keuangan atau intensif lainnya kepada produsen domestik untuk mendorong ekspor. Perbandingan antara kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan tarif yaitu mengenakan pajak impor atau ekspor, meningkatkan pendapatan pemerintah, menghasilkan tarif yang jelas. Sedangkan kebijakan non-tarif yaitu menetapkan kuota impor, melindungi industri dalam negeri, lebih fleksibel dalam bentuk dan penerapan. Dampak kebijakan tarif non-tarif terhadap ekonomi internasional. 1. Keuntungan perlindungan. Melindungi industri dalam negeri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. 2.
2. Kerugian efisiensi. Meningkatkan biaya produksi, mengurangi pilihan konsumen, dan membatasi efisiensi ekonomi global. 3. Perang perdagangan. Peningkatan tarif dan hambatan perdagangan bisa memicu perang dagang yang merugikan semua pihak. Hambatan non-tarif, yaitu dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Batasan tertentu. 2. Peraturan kebebanan. 3. Partisipasi pemerintah, yaitu pajak impor. 4. Bentuk-bentuk kebijakan non-tarif sebagai berikut. Contoh kebijakan tarif dan non-tarif dalam ekonomi internasional. 1. Kebijakan anti-dumping, mengenakan tarif tambahan pada barang impor dengan harga di bawah harga pasar. 2. Subsidi ekspor, memberi insentif keuangan kepada produsen domestik untuk mendorong ekspor. Ketiga, kuota impor, membatasi jumlah barang impor yang dapat masuk ke negara tertentu. Kesimpulan dari kebijakan tarif dan non-tarif dalam ekonomi internasional. Keberadaan kebijakan tarif dan non-tarif memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi internasional. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini dapat meningkatkan pelindungan industri domestik, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap pasar dagang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati semua implikasi sebelum menerapkannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.